Baik, kita lanjutkan materinya tentang ikatan kimia. Hari ini adalah ikatan kimia kedua ya. Udah bab yang berikutnya menjelaskan tentang teori-teori pengikatan suatu atom dengan atom lain membentuk suatu molekul. Yang pertama adalah ada 3 yang akan kita bahas. Ada teori Fischer, ada teori valensi bond, ada teori orbital molekul. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah tentang teori Fischer. Teori Fischer kita sebut juga sebagai teori tolakan pasangan kulit elektron valensi. Nah, bisa juga disebutkan sebagai teori domain yang dipakai untuk memprediksi bentuk molekul secara geometri dan ditemukan oleh Sitwich and Powell. Kedua penemu ini menjelaskan bahwa elektron sekitar atom pusat itu saling bertolakan untuk mencapai kestabilannya, konfigurasi elektron yang terstabil dan energi terendah. Nah, teori pasangan kulit elektron valensi ini melihat jumlah PeB dan PeI di atom pusat, sehingga membentuk dia ikatannya akan bengkok, lurus, atau tertentu, sehingga dia menghasilkan sudut tertentu. Jadi misalnya CH3OH, kita tahu elektron valensinya adalah 4 tambah 6, 10, 14 elektron. Kerangkanya kita gambar dulu seperti ini kan ya. Dan ini kerangkanya yang sudah stabil. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, di atom pusatnya adalah C. Ada namanya teori domain. Domain ini mewakili PeB, pasangan elektron bebas, atau pasangan elektron ikatan di atom pusat, atau di atom yang kita inginkan. Atom pusat kalau kita mau mengenali suatu molekul atau atom tertentu. Nah, jadi kalau satu domain kita sebut bisa sebagai satu PeB, satu domain bisa disebut satu pasangan elektron ikatan, atau 2 atau 3 pasangan elektron ikatan. Jadi berarti ini double bond, ini triple bond kan ya, ini single bond. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini atom C di sini dia berapa domain? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita saya simbolkan atom pusat itu ada A, ya. Kemudian yang ikatan adalah B. Berapa jumlah B-nya? 4. Nah, ini akan memberikan konformasi geometri molekul tertentu. Konformasi geometri molekul tertentu sesuai domain. Kalau ada satu domain itu tidak berbentuk. Kalau ada 2 domain, kita sebut ini ya, sudutnya 180 derajat. Maksudnya tidak berbentuk Pak ya. HCl misalnya ya, kan dia seperti ini. Dia tidak ya pasti linear kan, tapi kita tidak tahu mana atom pusat dan dia punya sudut atau bagaimana. Ya. Kemudian 2 domain ya, sudut ikatannya 180 derajat. 3 domain itu sih kita sebut trigonal planar, sudut ikatannya 120 derajat. 4 domain tetrahedral, sudut ikatannya 109,5. 5 domain trigonal bipiramidal, sudut ikatannya 120 dan 90. Sedangkan yang terakhir adalah 6 domain octahedral, sudut ikatannya 90 derajat. Nah, kita akan pelajari di kimia dasar hanya sampai 6 domain saja. Nah, tolakannya, kalau misalnya banyak PeB di atom pusat, tolakannya akan semakin besar.
tolakan elektron semakin besar. Kalau ada PEI, tolakan elektron akan sedikit mengecil gitu. Kalau PEI tolakan elektronnya kecil. Ya. Semakin besar tolakan elektron, sudut ikatannya akan semakin kecil. Jadi VCPR ini memprediksi geometri molekul berdasarkan tolakan elektrostatik antara pasangan, ikatan, bonding yang kita sebut atau PEI, dan non ikatan, non bonding atau kita sebut elektron bebas. Nah, kalau dia AB2, berarti jumlah PEB-nya tidak ada ya di atom pusat. Bentuknya adalah linier. Contoh yang linier adalah BeCl2 yang tadi oktet tak lengkap ya. Kemudian ini hanya dua atom ikatan berikatan dengan atom pusat. Tidak ada PEB-nya. Kalau AB3 bentuknya adalah trigonal planar. Sudutnya 120 derajat. Seperti ini. Jadi Anda gambarkan contohnya BF3. Kalau BF3 Anda gambarkan seperti segitiga, seperti itu. Jadi secara 3 dimensi Anda bisa gambarkan. Nah ini 120. Kemudian AB4 kita sebut sebagai tetrahedral, sudutnya 109,5. Jadi tetrahedral itu ada ke atas kayak trigonal bipiramida, trigonal planar, tapi ada yang ke depan gitu ya, kayak 5 segi 3 gitu ya. Cuman dia ini ada yang ke depan, ada yang ke samping, ada yang ke belakang. Jadi kalau kita gambar ini B ya, ini ke sini, ini B yang ke kiri, kemudian ini ke depan, ini B yang ini ya, kemudian dia ada yang ke belakang. Nah untuk garis yang posisinya di depan itu kita kasih arsir arsirnya tebal. Kalau yang ini arsir ini putus-putus, dia berarti berada di belakang. Sudutnya 109,5. Nah kalau yang ini tetrahedral, contohnya CH4 metana. Oh bisa juga apa CCl4 gitu ya. Itu tetrahedral. AB5 ini adalah trigonal bipiramida. Trigonal bipiramida ini bentuknya adalah ada segitiga berbentuk piramida, tapi dua piramidanya ya. Kalau kita lihat ini piramida pertama, kemudian ini piramida kedua, bipiramida. Nah sudutnya untuk yang atas ke bawah ini 90. Nah untuk yang alasnya ini segitiga ini 120. Ini jadi kayak trigonal piramida, tapi ada atas sama bawahnya gitu. Ya. Nah ini AB5. Sedangkan AB6 kita sebut sebagai oktahedral. Kalau oktahedral bentuknya kalau kita gambar seperti ini. Ya. Sudutnya di antara ini sama ini 90. Ya, dia oktahedral. Jadi kalau domain untuk banyaknya ada hanya yang tidak ada PEB-nya, ini kan PEB-nya tidak ada ya. Tapi ini berdasarkan domain dari PEI-nya. Kita sudah tahu ada linier,
ada trigonal planar, ada tetrahedral, ada trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Contohnya linier BCl2, HGCl2, trigonal planar BR3, tetrahedral Na4 plus atau Ca4, trigonal bipiramidal PCl5, oktahedral contohnya SF6 ya. Kalau kita gambar SF6 kan begini. Oke. Dan ini PCl5. Ini Cl, ini Cl. Ya. Secara tinggi dimensi dan sudut-sudutnya Anda sudah tahu. Nah, kalau dia ada PEB di atom pusat, sudutnya akan semakin kecil. Contohnya ini AB4 ya. Kalau di buku AX ya, B-nya diganti X boleh lah. Ya. Dan ini 109,5. Nah, kalau ada elektron PEB, ada pasangan elektron bebas, ini kita bisa singkat AB3E. Yang ini AB2E2. Nah, ini bentuknya akan berbeda konformasinya walaupun domainnya sama tetrahedral. Nah, ini akan menjadi bentuknya adalah trigonal piramida. Sedangkan ini bentuknya beng. Nah, karena banyak PEB sehingga tolakan elektronnya besar, sudutnya akan menjadi kecil. Itu ya. Dan biasanya kalau ada PEB, kita berikan orbital untuk karena PEB elektron kan bisa kemana-mana ya. Jadi untuk membentuk ruang bahwa di sini diisi oleh PEB. Karena yang ini kan pasti ikatan ya. Elektronnya sudah orbitalnya pasti saling berikatan atau saling overlapping namanya ya. Berikatan, jadi ikatan. Jadi orbital H sama orbitalnya si N. Nah, ini kan berikatan dua elektron. Orbital H kan S ya. Orbital N kan orbital P paling luar. Ini sudah berikatan. Ya. Nanti kita akan gambar situ di teori yang lain ya tentang orbital. Kemudian kalau jadi sudutnya kecil. Jadi kemudian kalau trigonal planar, jadi untuk trigonal planar bisa kemungkinan ada PEB di atom pusat 1 ya, jadi AB2E. Contohnya adalah SO2. Kalau kita gambar SO2, jumlah elektron valensinya adalah 18. Ya, kalau kita gambar dia seperti ini, oktetkan dulu di luar, begini ya. Kemudian dia berkembang. Kalau kita lihat di sini 0, ini plus 1, ini minus 1. Oh, ternyata masih bisa masuk ya tadi. Sehingga jadi 0 yang stabilnya. Nah, kalau Anda lihat domainnya ada berapa? 1, 2 yang terikat AB2 dan 1 yang tidak berpasangan. 1 yang bebas PB. Ya. Nah, sudutnya ini akan lebih kecil dari 120. Jadi kita tidak bisa, Pak, ini pasti 107 kayak tadi ya. Pak, ini 107 kalau ada 1 PB. Kalau 2 PB 104 enggak. Karena itu dipengaruhi oleh gaya tarik menarik elektron ya. Jadi sudutnya tidak akan sama persis seperti ini. Jadi biasanya kalau di ujian akan ditulis 100 kurang dari 109,5. Kalaupun exact, berarti harus dari data eksperimen, berarti ya pastinya lebih kecil kan dari 109,5. Bisa juga didapat dari situ. Tapi kalau kita tidak bisa memperkirakan pastinya berapa, ya di bawah dari 120.
Kemudian kalau tetrahedral tadi ini namanya trigonal piramida. Kalau AB2E2 kita sebut bengkok. Kalau tadi trigonal piramida, kalau AB3E, AB2E kita bisa juga bentuknya kita sebut V ya. Bisa. Untuk V. Nah, untuk trigonal bipiramida kalau hilang satu biasanya ini kan dia seperti ini ya. Nah, ini kan 120. Nah, dia akan hilang di sini. Di piramidalnya dia akan hilang. Di trigonal trigonal planar di segitiga alasnya ini dia akan hilang satu. Jadi AB4E sudutnya akan ini kan tadi berapa? 120 ya. Yang ini 90 kan. Yang sudutnya akan lebih kecil dari 120 karena akan hilangkan. Di sini ada tolakan. Nah, kita sebut sebagai tetrahedral terdistorsi, atau kalau bahasa yang kalian tahu di SMA adalah jungkat-jungkit. Ya. Kemudian AB3E2 kita sebut sebagai huruf T karena dia hilang satu kan. Saat hilang satu ini jadi jungkat-jungkit, saat hilang satu ini jadi T. Atau hilangnya di ini lagi bagus ya, bebas jadi T. Hilang lagi satu, dia jadi ini. Contohnya I3. AB2E3 contohnya I3 minus. Ini contohnya. Kalau yang ini tadi contohnya huruf T, contohnya CLF3. Ini huruf T. Kalau tetrahedral terdistorsi tadi contohnya adalah jungkat-jungkit. Nggak ada ya? Nanti ada contohnya harusnya PCL4 misalnya. Ya. Oke, itu trigonal bipiramida untuk domain 5. Kalau domainnya 6, oktahedral, kita bentuk. Dia akan hilangnya di atas dan bawah. Kalau ada PEB, dia akan hilang di sini. Dia jadi trigonal 5 segi 4. Nah, contohnya BRF 4, 5, BRF 5. Kemudian kalau AB4E2 berarti hilang 2 di atas bawah, dia jadi segi 4 planar. Jadi kalau misalnya begini, ini berikatan, ini tidak berikatan, ini tidak berikatan, ini PEB. Kemudian ini ada PEB. Nah, ini akan jadi trigonal segi 4 datar. Planar itu datar ya. Contohnya XEF4. Nah, kesimpulannya ini contoh-contohnya. Kalau AB2E contohnya adalah SO2, AB3E contohnya NH3, AB2E2 adalah H2O, AB4E adalah SF4, contohnya ini SF4, ini H2O contohnya, ini NH3, ini SO2 tadi ya, ini CLF3 contohnya. Kemudian AB2E2 AB2E3 namanya I3 minus. Kemudian ini AB5E, ini BRF5 contohnya. Kemudian AB4E2 XEF4. Ya, jadi kalau tetrahedral hilang satu, trigonal juga planar juga hilang satu, atau hilang 2 gitu ya kalau tetrahedral. Nah, kalau di trigonal bipiramida yang hilang adalah di segitiganya ini alasnya. Kemudian kalau di
octahedral yang hilang yang atas dan bawah. Oke, itu tentang teori SVCPR. Jadi memprediksi geometri molekul, gambarkan struktur logis molekulnya, hitung jumlah lone pair-nya pada atom pusat dan jumlah atom PEB-nya dan PEI-nya pada atom pusat. Gunakan VCPR untuk memprediksi geometri molekul. Contoh SO2, ini punya domainnya 2, kemudian ada PEB-nya 1. Kemudian bentuknya bengkok. Kemudian kalau SF4 dia AB4E, dia tergolong trigonal bipiramidal, ya, cuman ada PEB-nya 1 sehingga dia sudutnya lebih kecil dari 120 yang ini. Kemudian dia bentuknya adalah jungkit, tetrahedral terdistorsi.